Kita akan menyaksikan video penayangan 50 tahun Sumarekon. Baik, mari. Silakan. Lurus, belok ke kiri. Nah, silakan menempati tempat duduk yang kami sediakan. Discover life. Indonesia, rumah kita. Di hamparan negeri tempat gunung dan laut melebur satu, serta budaya dan kepulauan mengalir dan menyatu. Impian bertunas tumbuh di antara ladang-ladang, berderap melangkah maju bersama jejak-jejak penemuan. Berbekal keyakinan dan harapan, kami melukiskan harapan akan rumah yang indah. Keyakinan ini laksana mentari pagi yang menembus awan, telah menerangi setiap langkah Sumarekon selama setengah abad, membimbing kami menuju masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Rumah adalah tempat impian bermula. Setiap batang, setiap genting yang ditata rapi adalah janji yang menyimpan hangatnya kehidupan. Setiap denah yang digores menggambarkan harapan masa depan yang lebih indah. Di sini, kami bersama-sama membangun bangunan yang aman, yang terjalin dari kekuatan hubungan antara sesama manusia, serta penghormatan terhadap alam yang melahirkan kearifan dan lestari. 50 tahun menunaikan komitmen dimulai dari atap rumah pertama yang melindungi sebuah keluarga hingga menjelma menjadi sebuah kota dan syarat denyut kehidupan. Klaster hunian yang aman terlindungi, pusat perbelanjaan yang dipenuhi suara tawaria, serta kenangan hangat yang tertinggal di hotel, semuanya adalah kelanjutan dan kehangatan rumah yang kami ciptakan. Kala cahaya mentari pagi mengecup pucuk pepohonan, ketika kaki berlari menuju rumah di bawah cahaya lampu yang benderang, ketika gelak tawa anak-anak bergema di taman, kami percaya makna sejati rancang bangun adalah menumbuhkan kehidupan yang indah, serta melestarikan saat-saat berkesan yang menyentuh hati dari kehidupan sehari-hari. Setiap ruas jalan yang kami bangun menghubungkan hari ini dan esok. Jembatan yang kami bentangkan menembus batas realita dan mimpi. Mulai dari pendidikan usia dini yang mencerahkan hingga sekolah tempat kita menimba ilmu sepanjang hayat, kami bereksplorasi untuk menemukan makna dan nilai kehidupan. Sumarekon mewujudkan komitmennya kepada manusia dan bumi melalui aksi nyata. Upaya daur ulang yang konsisten adalah wujud kasih kami bagi bumi. Shuttle bus yang hilir mudik adalah wujud kepedulian bagi masyarakat di kawasan. Setiap jengkal ruang hijau adalah pesan penuh welas asih bagi generasi mendatang. Tiap permukaan danau yang jernih memantulkan kota yang berjiwa. Di antara geliat pembangunan dan konservasi, kami menemukan keseimbangan yang sangat menenangkan. Ditemani kicau burung-burung yang berterbangan, sehingga alam dan peradaban dapat menyenandungkan lagu yang sama. Berawal dari 50 tahun yang silam, kami masih berpijak di mimpi yang sama. Sumarekon yang telah ditempa dengan keahlian selama 50 tahun tak sekedar membangun ruang dan bangunan,
tetapi juga membangun semua rumah yang penuh dengan memori. Summarecon tak sekedar mengejar kemajuan, namun juga memegang teguh nilai-nilai keberlanjutan. Di masa depan, kami akan terus menjadikan impian dan eksplorasi sebagai cetak biru di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat serta perubahan cara manusia hidup dan bekerja. Kita bersama-sama menuliskan cerita tentang rumah kita 50 tahun lagi dari sekarang. Summarecon Group, bersama kita membangun masa depan yang berkelanjutan. Mari bersama membangun Indonesia Emas. Baik Bapak Ibu, di sebelah kanan saya adalah zona timeline dan di sebelah kiri saya adalah zona kota terpadu. Ya, pada tahun 1975 dengan lahan awal seluas 10 hektar, Kelapa Gading Permai saat ini kita kenal Summarecon Kelapa Gading merupakan proyek kota terpadu pertama yang dikembangkan oleh Summarecon. Nah, selanjutnya tahun 1983, langkah inovatif dilakukan dengan mengintegrasikan hunian dan komersial. Ruko ditempatkan bagian depan jalan utama, sementara hunian ditempatkan di belakang area ruko. Kehadiran ruko bertujuan untuk menjadikan Kelapa Gading Permai semakin ramai dan semarak. Ada yang tinggal di area Kelapa Gading? Ibu? Bapak? Oh, berarti rukonya udah ramai ya Pak ya? Selanjutnya, pada tahun 1993, PT Summarecon Agung Tbk bersama Batik Kris Group mendirikan PT Jakarta Bangun Cosmopolitan untuk mengembangkan Gading Serpong. Nah, selanjutnya ini sebelah kiri saya adalah kota terpadu. 9 elemen kota terpadu yaitu infrastruktur dan lingkungan, hunian, pusat perbelanjaan, kesehatan dan olahraga, komunitas, pendidikan, komersial dan perkantoran, perhotelan, dan pengelolaan kota. Nah, selanjutnya ini adalah Ibu Lilyawati Raharjo. Tapi kami karyawan sering menyebutnya Ibu Cipto. Nah, Ibu Cipto ini adalah pendamping atau istri dari awal founder kami, yaitu Bapak Sudipto Nagaria. Nah, selanjutnya pada tahun 2004, PT Summarecon Agung Tbk dan Batik Kris Group sepakat untuk membagi Gading Serpong menjadi 2 wilayah pengembangan. Langkah ini dilakukan guna mencapai sinergi pembangunan di wilayah Gading Serpong. Nah, selanjutnya tahun 2005 merumuskan visi Summarecon menjadi crown jewel di antara pengembang properti di Indonesia. Hal ini bermakna menjadi pengembang yang paling bernilai, meski bukan yang terbesar, dicerminkan oleh produk dan jasa Summarecon yang berkualitas dan bernilai tinggi. Nah, selanjutnya tahun 2008 menghadirkan sekolah terpadu Pahwa sebagai sekolah trilmual. Kurikulumnya menekankan pada nilai moral dan budi pekerti. Nah, selanjutnya tahun 2010 Summarecon hadir di Bekasi dan menjadi kota terpadu ketiga dengan posisi strategis di tengah kota Bekasi. Lokasinya dekat dengan pusat pemerintahan dan stasiun kereta. Dikembangkan sebagai kota terpadu dengan jumlah area komersial lebih banyak dibandingkan kawasan hunian. Jadi di Summarecon Bekasi, rukonya lebih banyak daripada klaster hunian. Ya, selanjutnya 2013 peresmian flyover Ki Haji Nur Ali dan landmark Summarecon Bekasi merupakan momentum yang menandai pengembangan kota Summarecon Bekasi menjadi kota terpadu modern yang menyediakan hunian dan fasilitas berkelas di kawasan timur Jakarta. Yang sudah pernah ke Summarecon Bekasi pasti sudah naik flyovernya? Sudah semua? Sudah. Bapak yang di Kelapa Gading dengan Ibu sudah ke Summarecon Bekasi?
Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, ya pada tahun 2015, Summarecon Bandung dikembangkan dengan luas 280 hektar, berlokasi di sebelah timur kota Bandung, dengan keunggulan akses tol langsung di kilometer 149 Padalenyi dan stasiun bus Tegaluar Summarecon. Sudah ada yang ke Summarecon Bandung? Ayo main Summarecon Bandung, luar biasa, keren. Nah selanjutnya tahun 2016 Summarecon Emerald Karawang mulai dikembangkan, yang merupakan kota terpadu kelima yang dikembangkan oleh Summarecon, luasnya 33 hektar, berlokasi di wilayah Karawang Timur. Selanjutnya Summarecon Mutiara Makassar menjadi langkah Summarecon untuk mengembangkan bisnisnya ke wilayah timur Indonesia. Berdiri di atas lahan seluas 500 hektar, pengembangan kawasan ini bekerjasama dengan Mutiara Property. Selanjutnya tahun 2019 bermitra dengan Sumitomo Forestry menghadirkan klaster premium bergengsi yaitu Morizen di Summarecon Bekasi. Selanjutnya 2020 Summarecon Bogor, kota terpadu ke-7 seluas 500 hektar, hasil kerjasama dengan Honda Imora. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tahun 2022 Summarecon bekerjasama dengan Duta Putraland menghadirkan Summarecon Ronggani, pengembangan kawasan kota terpadu ke-8 seluas 437 hektar di utara timur Jakarta. Main ke sini Bapak Ibu, Summarecon Ronggani ini keren banget. Ya, udah banyak tenan-tenan kita, ada Solaria dan ada Simetri, ya semua ada tenan di sini. Setiap malam minggu ada live musik. Silakan yang rumahnya dekat dengan Harapan Indah, Babelang, Tarumajaya, silakan main ke Summarecon Ronggani. Nah, selanjutnya pada tahun 2024 Summarecon Tangerang menjadi kota terpadu ke-9 yang dikembangkan Summarecon. Selanjutnya 2025 Sekolah Terpadu Sedaya Bintang yang ada di Bandung saat ini sudah opening, membuka kelas penerimaan murid untuk mulai bersekolah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke zona berikutnya yaitu zona alam breakthrough. Terobosan visioner Summarecon terdiri dari terobosan komersil, hunian, fasilitas olahraga, konstruksi, dan terobosan kawasan. Baik, kita merapat kembali. Nah, selanjutnya adalah Summarecon Kelapa Gading. Nah, ini adalah ide atau gagasan dari awal founder kami, Bapak Sucipto Nagaria, yaitu mendirikan ruko di area Jalan Boulevard dan klaster hunian di belakang ruko. Dan ini di Summarecon Kelapa Gading sudah sangat ramai dan semarak. Ya Pak, ramai ya Pak? Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke perubahan sejarah perkembangan dalam 10 tahun Summarecon Kelapa Gading. Baik, mau ada bantu tas di ini boleh kakak siapa aja? Ya, nanti ini di sini ya. Bisa ya. Ya, langsung ke sana. Ya boleh lagi. Langsung geser ke kanan. Cepet banget ya. Oh, yes. Ya, ini tahunnya nanti di sini pembangunan. Ya, mulai Kak. Ya. Terus, ya, supermarket Diamond opening. Selanjutnya, ya terus Kak. Ya. 91 Mandiri bangunan Mandiri Tenan. Ya, terus. 96 Kelapa Gading Mall. Lanjut. 99 Gading Food City tahun 2000. Ya, 2001 Summarecon Mall Kelapa Gading 3. Biasa. Ya, selanjutnya The Summit Apartemen 2007.
2010 Top Hotel Kelapa Gading. Ya. Selanjutnya stasiun LRT Boulevard Utara. Oke. 2022 ada opening La Piazza. Ya, lanjut 2024 Gapoy Bali City. 2025 masih stasiun LRT Boulevard Utara, Sumarekon Mall Kelapa Gading. Ada yang mau coba atau kita lanjut? Lanjut. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke penggunaan kepada ekonomi dan bisnis di area Sumarekon Kelapa Gading. Fasilitas pertama, sekolah Tunas Mulia, pasar basah dan klinik Medika Karya. Nah, Bapak Ibu tinggal di Kelapa Gading sudah pernah lihat ini? Ini adalah pembangunan awal di Sumarekon Kelapa Gading. Nah, selanjutnya itu adalah pedagang percetakan. Jadi sekarang ini kalau kita mau ingat kuliner, kita ingat Kelapa Gading, ya. Ada setiap sudut Kelapa Gading selalu ada pedagang, ya, pedagang percetakan kulineran. Jadi banyak ini. Kalau kita tinggal di daerah Jakarta, wah malam ini mau kemana? Pasti kita kalau kuliner Kelapa Gading. Nah, baik, selanjutnya ini adalah buku. Ya, buku pertama kali di Sumarekon Kelapa Gading. Jadi awal founder kami memberikan setiap bulan kami kembalikan ke mereka 250.000 yang dibayarkan tiap 4 bulan sekali. Nah, pada zaman ini 250.000 itu sangat besar ya Pak, lumayan sekali. Nah, selanjutnya adalah bursa mobil Kelapa Gading. Ya, bursa mobil Kelapa Gading. Nah, baik, Bapak Ibu, kita masuk ke area The Downtown Walk. Silakan masuk dari sini. Ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ya, ini adalah The Downtown Walk ya. Jadi ada di Sumarekon Bekasi dan Sumarekon Mall Serpong. Ya, jadi ini tempat, kalau anak muda bilang tempat nongki-nongki, tempat nongkrong. Ya, jadi areanya outdoor. Jadi setiap malam minggu selalu ada live musik di setiap mallnya Sumarekon. Ya, yang sudah ke Sumarekon Bekasi pasti sudah kesini ya. Coba dilihat, mungkin wajahnya ada yang tergambar di sini, silakan. Ayo lanjut kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah ini adalah Sumarekon Radio Outlet. Nasional utama di Sidoarjo. Oh, lokasinya ada di Sumarekon Karawang. Sudah ada yang ke Villaggio? Sudah ya Pak? Jadi kalau mau beli yang brand nggak usah jauh-jauh ya Pak, bisa ke Villaggio. Ya, adanya di Sumarekon Karawang. Ya, Bapak Ibu semua. Baik, kita masuk ke terobosan hunian, yaitu fasilitas clubhouse di klaster hunian. Jadi Bapak Ibu, di setiap hunian Sumarekon, semua ya, di semua unitnya Sumarekon, itu di klasternya kita mendirikan namanya clubhouse. Nah, contohnya ada clubhouse Norizen, adanya di Sumarekon Bekasi. Terus ada di Sumarekon Kelapa Gading, clubhouse Jasmia Residen. Nah, ada juga di mana nih? Tangerang ya. Ada di Mutiara Makassar sama ya, clubhouse The Horizon. Karena bekerja sama juga dengan Sumitomo Forestry. Nah, selanjutnya ada di Sumarekon Kelapa Gading, clubhouse Gading Coffee. Ya, jadi di setiap hunian, karena kita membuat kolam renang di setiap rumah itu karena minimnya lokasi ya, lokasi tanah tidak memungkinkan, akhirnya kita mendirikan clubhouse dan ini bisa digunakan free dengan semua penghuni klaster. Baik, selanjutnya mari kita masuk hunian berkonsep condo villa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hunian berkonsep condo villa ya.
Jadi kalau apartemen itu ada sampai 30 lantai, tapi di konsepnya hunian Pondok ini hanya ada 5 lantai. Dan ini hanya ada di Sumarekon Bekasi. Kita namanya ini adalah Primrose, ya, The Primrose Residence. Ini sangat diminati oleh konsumen. Jadi Bapak Ibu, ya, kakak semuanya, walaupun masih muda, yang ingin membeli produk Sumarekon ataupun apartemen kami, bisa menghubungi di marketing kami. Atau nanti bisa tadi ke tempat pendaftaran, itu namanya helpdesk, bisa minta nomor marketing di helpdesk. Ya, ayo buru beli ya Bapak Ibu, semua kakak ya masih muda bisa beli apartemen. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke Wildground Sumarekon Mall Bekasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penghargaan yang diterima Sumarekon di bidang olahraga. Nah, ini adalah awalnya foto-foto di Klub Kelapa Gading, tapi kita masukkan versi AI, jadi bisa seperti video bergerak. Silakan duduk, mau boleh ditonton sebentar? Silakan. Duduk, nggak apa-apa Kak, duduk. Ya, jadi fotonya kelihatan jadul ya, karena memang ini foto-foto lama ya di Klub Kelapa Gading. Oh, jadul banget ya. Tapi teknologi canggih ya, ada AI, jadi bisa dibuat bergerak. Nah, ini adalah Bapak Sucipto Nugaria beserta dengan istri, masih muda ya. Saat ini Pak Cipto berusia 85 tahun, tapi alhamdulillah beliau sehat. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah Wildground at Sumarekon Mall Bekasi. Jadi Sumarekon Mall Bekasi sudah buka SMB tahap 2. Yang di rooftopnya ini ada kolam renang, ada lapangan padel, ya, ada kolam renang, terus ada bulu tangkis, futsal, ada semuanya. Nah, ini kalau kita mau member di swimming ini, di kolam renang ini, ke 1 tahun itu per orang 29 bisa. Ayo yang hobi-hobi berenang silakan ya daftar member. Yang hobi olahraga ini ada di Sumarekon Mall Bekasi tahap 2. Sudah opening di tanggal 4 Februari 2002. Ya. Ayo Kak, daftar. Ibu, Bapak main ke Sumarekon Mall Bekasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke terobosan konstruksi, yaitu Sumarekon Quality Improvement Inisiatif. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini adalah 51 hasil karya dari karyawan di Sumarekon. Dan ini 15 yang sudah dipatenkan. Ya, jadi banyak ya, ada alat bantu untuk mengangkat saluran drainase jenis unit. Nah, terus selanjutnya, dan ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh, yaitu untuk mengidentifikasi adanya ubin popong. Ya, kita coba. Oke. Jadi terdeteksi ada ubin popong, ini juga sama, mendeteksi juga. Setelah ternyata ada ubin popong, akhirnya orang proyek memperbaikinya. Karena Sumarekon berkomitmen memberikan kualitas yang baik untuk seluruh konsumen. Nah, awalnya alat ini yang menginspirasi mainan anak-anak. Ya, jadi menginspirasi salah satu karyawan kami akhirnya membuat alat ini. Ada yang mau coba? Hah? Yang cowok, kakak mau coba? Mau coba tidak? Tidak. Enggak. Bapak? Cukup? Mau coba? Ini. Oh iya betul Pak, sama
tidak melupakan inspirasi kita, makanya jadi pajang di sini. Sampai anak-anak kadang pengunjung datang dia main lucu. Katanya lucu, iya. Jadi ini yang menginspirasi sehingga menghasilkan alat bantu kerja mendeteksi ubin popong. Yang cewek ada mau coba? Jatuh tuh kan. Maaf Kak. Makasih. Ya. Baik, kita masuk ke zona berikutnya yaitu terobosan kawasan, yaitu area taman. Bapak Ibu semua, Kak. Jadi ini adalah di semua titiknya all unit Sumarekon. Jadi di titik-titik tertentu kami ada pasang CCTV. Tapi mohon maaf ini tidak online ya, ini offline. Gitu. Jadi memang kami memberikan memasang CCTV di setiap unit semua all Sumarekon. Ya untuk mendeteksi keamanan juga untuk para warga penghuni dan juga masyarakat sekitar Sumarekon. Nah selanjutnya di sebelah kanan saya ini adalah perimeter gates. Ya, perimeter gates ini hanya ada di Sumarekon Bekasi. Nah, jadi ini adalah perimeter gates. Nah, ini adalah rumah warga sekitar dan ini adalah rumah Sumarekon. Jadi dengan adanya perimeter gates, air hujan ya yang di rumah warga sekitar itu dialirkan ke sungai. Nah, yang air ada di rumah kawasan Sumarekon ya itu dialirkan melalui danau ya terus masuk ke saluran irigasi terus ke jogging track dan akhirnya masuk ke Kali Bekasi. Nah, air dari Kali Bekasi ini kami gunakan untuk penyiraman landscape atau penyiraman kawasan kami di area Sumarekon Bekasi. Jadi ini belum ada di Serpong, di Kelapa Gading, di Makassar ini belum ada. Ini baru hanya ada di Sumarekon Bekasi. Ya, ada yang tinggal di Bekasi? Belum ada, nggak ada ya? Oh, baik. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita masuk ke zona berikutnya yaitu our founder. Nah, Bapak Ibu, ini adalah our founder kami, Bapak Sucipto Nagaria. Beliau saat ini berusia 85 tahun, lahir 6 Desember 1940. Beliau adalah alumni ITB jurusan kimia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah akar dan leluhur Bapak Sucipto Nagaria. Ya, turunan ke-19 yaitu Bapak Yang Caichen. Nah, sedangkan Sucipto Nagaria adalah turunan ke-23. Masih muda, mirip sama anak terapi aku deh. Saya juga bisa. Nah, Bapak Sucipto Nagaria mempunyai dua putra, yaitu Bapak Sugianto Nagaria dan Bapak Herman Nagaria. Ya, jadi Bapak Sugianto dan Bapak Herman merupakan turunan ke-24. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ini sebelah kanan saya adalah potret keluarga besar Bapak Sucipto Nagaria beserta dengan istri, dengan anak, dengan menantu dan juga cucu. Ayo sih, jangan ngumpul di belakang, takut banget. Yuk lihat, boleh. Silakan. Nah, ini adalah Ibu Liliawati Raharjo. Kami karyawan berikutnya memanggilnya Ibu Cipto. Beliau adalah pendamping dari Bapak Cipto Nagaria, wanita yang hebat, yang luar biasa, mendidik dua putranya menjadi orang-orang sukses.
ya. Sutra pertama Bapak Sucipto. Baik, selanjutnya ini adalah maaf Pak, ini adalah prinsip ini adalah prinsip kehidupan Bapak Sucipto Nagaria. Yang pertama, selalu memberi contoh yang baik. Yang kedua, mengikuti ajaran dan tradisi serta jujur. Yang ketiga, hidup hemat dan sopan santun. Yang keempat, low profile. Yang kelima, mencintai keluarga, anak dan cucu. Yang keenam, suka belajar dan bertanya. Yang ketujuh, tulus hati dan lapang dada. Yang kedelapan, melatih jiwa dan raganya serta mementingkan pendidikan. Begitu sederhana, ya, tapi luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita masuk